pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengendalian COVID-19 agar disertai dengan aturan yang jelas, berkesinambungan, disosialisasikan dengan baik, serta dilaksanakan secara disiplin. Pemerintah dalam menyampaikan hal-hal tersebut agar terkoordinasi dengan baik, bersinergi satu dengan lainnya, serta satu suara dalam melaksanakannya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas perpolitikan yang ada di Indonesia. Puan Maharani menantang Jokowi, apa maknanya? Setelah Ketua DPR Puan Maharani keluar kandang dengan memasang baliho di mana-mana, kini pun agak mengejutkan, kader PDIP ini pun mulai tajam mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi, khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah dianggap gagal untuk segera memulihkan kepercayaan masyarakat di tengah pandemi. Bagai banteng menyeruduk, Puan Maharani menyatakan percuma ada berbagai kebijakan bahkan pembatasan mobilitas rakyat kalau program ini di lapangan dijalankan ala kadarnya, apalagi terkait dengan perut rakyat. Cukup tajam kritiknya. Tembakan Putri Megawati ini dikemukakan di tengah Jokowi yang nampak kebingungan menangani lonjakan angka keterpaparan COVID-19 kemarin. Pada waktu yang berbeda, Puan juga menggebrak soal komunikasi publik. Perbaiki komunikasi publik termasuk kejelasan siapa yang memegang komando dari krisis ini, terutama terkait dengan keputusan pemerintah. Padahal baru saja Jokowi menetapkan Luhut dan juga Erlangga sebagai komandan penanganan pandemi melalui PPKM. Puan bukan Puan pribadi, ia merepresentasikan pimpinan PDIP. Masyarakat tahu bahwa PDIP adalah the ruling party, sehingga kebijakan pemerintah adakah produk, sepengetahuan ataupun sepersetujuan dari PDIP. Akan tetapi realitas politik berbeda di lapangan. Ada pasang naik dan surut hubungan intim politiknya. Jokowi memang bukan kader murni PDIP dan gemar berjalan sendiri di sawah, got, hutan ataupun jalan tol. Kata Rocky Gerung, kritik Puan pada pemerintah Jokowi itu bagai jeruk makan jeruk. Tetapi sebenarnya bedanya ada juga Puan itu jeruk Bali, sedangkan Jokowi jeruk Mandarin. Bisa saja saling memakan, meskipun Luhut sebagai marketing jeruk Mandarin pernah memusatkan penjualannya di Bali melalui program Work from Bali. Ketika relawan Jokowi menggaungkan perpanjangan jabatan Presiden 3 periode, PDIP yang memiliki Puan Maharani sebagai kader jagoan untuk dimajukan Pilpres 2024 tentu meradang. Begitu juga ketika Jokowi bermain-main dengan Ganjar Pranowo. Puan menghajar Gubernur Ganjar. Sebenarnya Puan ataupun PDIP nggak akur-akur banget dengan Jokowi. Pandemi COVID-19 menjadi kendaraan politik untuk saling memperkuat posisi. PDIP sedang bermurang durja, dipukul Jokowi saat ini ketika kadernya Juliari didera tuntutan JPU 11 tahun penjara. Sejak revisi undang-undang yang mengaturnya, KPK menjadi modal politik strategis bagi Jokowi. Ketua KPK Firly Bahuri dan juga Dewas berada dalam genggamannya. PDIP juga babak belur ketika banyak kader yang terjaring korupsi oleh KPK. Kritik Puan tentu menjadi menarik karena dapat dibaca sebagai tantangan Puan kepada Jokowi. PDIP sedang pasang kuda-kuda. Jika PDIP menarik dukungan petugas partai yang durhaka, maka dipastikan pemerintahan Jokowi bakalan ambrol mungkin sebelum 2024. Netizen pun agak nakal mencoba menantang Puan untuk lebih bergerak maju dalam mengkritisi pemerintahan Jokowi. Mbak Puan harus bisa come up dengan berbagai lirik dan rima yang lebih menendang. Ditunggu ya di track lanjutannya. Jokowi versus Puan Maharani, siapakah yang akan menang? Usia nggak ada yang tahu, umumnya yang tua lebih dulu meninggal dari yang muda. Meski ada yang muda meninggal duluan, itu semua rahasia Tuhan. Presiden kelima Megawati sudah sepuh, usianya 73 tahun. Kita doakan beliau sehat dan diberi usia yang panjang. Biasanya besar terutama bagi kader PDIP.
siapa pengganti beliau di PDIP kelak? Ini menarik. Tokoh paling potensial ada dua. Pertama Puan Maharani, anak biologis dan juga Terah Soekarno. Kedua Jokowi, kader yang saat ini memegang kekuasaan politik. Hitung-hitungan ini, jika kita mengesampingkan posisi Prananda, putra Megawati yang lain. Apakah Puan Maharani ataupun Jokowi yang akan menggantikan Megawati? Ini sangat bergantung pada situasi objektif. Jika pergantian itu disaksikan Megawati, maka Puan akan lebih besar peluangnya. Sebab Mega bisa mengontrol semua jalannya suksesi ini. Ucapan Mega adalah sabda Pandito Ratu buat kader PDIP. Tidak ada yang berani ngelawan. Mega layak mempertimbangkan untuk melakukan suksesi lebih cepat. Ini jadi strategi yang paling efektif untuk memuluskan regenerasi kepemimpinan sesuai dengan ekspektasi. Sebut saja suksesi calon tunggal. Tapi jika suksesi itu ternyata terjadi tanpa kesaksian Megawati, Jokowi punya peluang. Meski bukan anak biologis, juga bukan kader yang dirindukan, kekuasaan yang saat ini ada di tangan Jokowi punya peranan besar. Ingat ketika Yusuf Kala, wapres saat itu menggusur Akbar Tanjung dari Ketua Umum Golkar. Ingat ketika Jokowi menginginkan Setia Novanto mengambil Golkar, meskipun Ade Komarudin menguat. Soal pengaruh, Jokowi sudah jadi legenda di mata kader PDIP. Fakta ini nggak bisa kita pungkiri. Meskipun kalangan elit PDIP lebih bersikap rasional, maksudnya punya hitung-hitungan pragmatis, bergantung mana yang menguntungkan bagi mereka. Dalam konteks ini, pasti lebih menguntungkan jika mereka mendukung Jokowi, sebab Jokowi adalah penguasa. Akses logistik dan juga tawaran posisi berlimpah. Jika Jokowi ditakdirkan jadi ketua umum PDIP, maka Gibran dan Bobi, anak serta menantu Jokowi, punya masa depan karir politik yang lebih menjanjikan. Di sini ada peluang untuk membangun dinasti politik baru. Sebaliknya jika Jokowi turun dalam kurun waktu sebelum 2024, otomatis ya Jokowi tamat. Tidak perlu ada analisis lagi. Tapi jika Jokowi sampai 2024 dan suksesi terjadi minus Mega, ini akan menarik. Jokowi tetap punya kekuatan untuk melawan Puan Maharani. Setidaknya, kolega dan kekuatan logistik Jokowi lebih siap. Adu kuat Terah Soekarno dengan Jokowi pun akan seru. Kelompok ideologis akan dukung Puan Maharani, sementara Jokowi akan didukung oleh kelompok pragmatis. Mana yang lebih besar? Apakah kelompok ideologis atau kelompok pragmatis? Ini akan menentukan siapa pemenangnya. Semua akan bergantung pada situasi objektif saat terjadi peralihan kepemimpinan di PDIP. Ini yang akan menentukan siapa pemenang antara Jokowi versus Puan Maharani.